Sudah join semua anak-anak? Teman-temannya yang lain sudah join? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Kalau sudah join semua, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah sarapan semua kan? Belum, Bu. Oh, kok belum? Nanti setelah pelajaran ini bisa makan dulu ya, biar gizinya terpenuhi. Karena kan kondisi sedang pandemi seperti ini harus dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya, dan istirahatnya. Sayang sekali kita pada pertemuan hari ini masih bertemu secara online, belum bisa secara luring. Semoga untuk semester depan kita bisa bertemu lagi di sekolah dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Silakan Mbak Bernika bisa memimpin doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Silakan bisa disiapkan alat tulisnya jika nanti Ibu tampilkan PowerPoint atau video bisa dicatat yang penting gitu nggih. Sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Sudah muncul anak-anak? Share screen-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Nah, dari PowerPoint ini sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang kingdom. Ya, benar sekali. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu capaian apa yang harus kita dapat pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup 5 kingdom dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sistem klasifikasi dengan tepat. Sebelum lanjut ke materi hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Belajar mengenai bab apa? Ekosistem, Bu. Ya, betul ya. Masih ingat ya, minggu kemarin kita belajar tentang ekosistem. Tapi masih ada yang ingat nggak ekosistem itu apa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Bernika, silahkan. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, betul sekali. Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya maupun makhluk hidup satu dengan yang lainnya gitu ya. Tapi apa hubungannya ya ekosistem dengan materi kita hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ada yang tahu hubungannya nggak? Belum, Bu. Belum tahu Belum ya. tahu. Ya, kemarin kita belajar tentang ekosistem, yaitu mempelajari tentang makhluk hidup. Hari ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup tersebut. Jadi, makhluk hidup itu nanti akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan klasifikasinya.
Nah, maka dari itu hari ini kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Sebelumnya Ibu akan menayangkan video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Silakan bisa disimak ya. Kamu pasti pernah pergi ke perpustakaan kan? Ada berapakah jumlah buku di sana? Banyak, sudah pasti. Ada ratusan bahkan ribuan buku bisa kamu temukan di sana. Tapi, pernahkah kamu kesulitan untuk menemukan buku yang kamu cari? Sebanyak apapun koleksi buku di perpustakaan, dengan bantuan pustakawan, kamu bisa menemukan buku yang kamu cari. Kenapa bisa gitu ya? Tentu saja karena koleksi buku yang ada di perpustakaan telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya, adakah yang tahu berapa banyak jumlah makhluk hidup yang ada di bumi? Wah, agak susah juga ya. Kalau kita ambil contoh hewan, itu saja sudah sangat banyak, mulai dari semut sampai gajah. Dari yang ukurannya kecil sampai yang besar, semuanya ada. Itu baru hewan, belum tumbuhan. Ada lagi bakteri. Jumlahnya mungkin ada miliaran. Oleh karena itu, makhluk hidup diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dalam proses pengelompokan, ada yang dinamakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi sampai tingkatan terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkat takson tertinggi untuk makhluk hidup, yaitu kingdom. Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia, sedangkan semua tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada filum yang digunakan pada hewan, sedangkan tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Apabila ada kelompok makhluk hidup dalam divisi atau filum yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan dalam satu kelas. Misal, kucing dan kelinci. Mereka memiliki persamaan, yaitu hewan yang menyusui, sehingga dikelompokkan dalam kelas mamalia. Berikutnya ordo. Ordo merupakan takson yang tingkatannya lebih rendah dari kelas. Misalnya, ordo karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Di bawahnya ada tingkat famili. Pada tingkatan ini terdapat sebuah kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan ciri. Contohnya, kucing, harimau, dan singa, mereka memiliki kekerabatan yang dekat, sehingga dikelompokkan dalam satu famili yang sama, yaitu Felicidae. Selanjutnya genus, yang terdiri atas satu kata dan huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan miring atau di garis bawah. Terakhir, spesies. Tingkatan takson paling rendah dan menjadi satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Oke, ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Pada video kali ini, kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Pertama, Kingdom Monera, yang merupakan organisme tertua yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini merupakan organisme prokariot atau tidak memiliki membran inti. Contoh dari kingdom ini adalah bakteri. Tetapi pada sistem klasifikasi 6 kingdom,
Monera telah dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Archaeobakteri dan Eubakteri. Berikutnya kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokariot. Contohnya adalah amuba. Pasti kalian sudah sering mendengar nama makhluk yang satu ini. Jadi, amuba itu adalah kelompok protista. Selanjutnya kingdom fungi atau jamur. Sekilas bentuknya hampir mirip dengan tumbuhan. Tetapi kelompok fungi tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak bisa masuk dalam kingdom plante. Kingdom plante atau yang sering disebut tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Terakhir, kingdom animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik dengan sel kompleks atau multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel, animalia tidak memilikinya, tetapi lebih banyak mengandung sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makanan. Nah, video yang Ibu tayangkan tadi udah disimak kan? Di dalam video tadi disebutkan ada 5 kingdom. Ada yang bisa menyebutkan kingdom apa saja itu? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Hani, silahkan. Tadi di dalam videonya itu menjelaskan kingdom Plantae, Animalia, Monera, Protista, dan fungi. Betul sekali, Mbak Hani. Kingdom tadi dibagi menjadi 5, yaitu ada kingdom animalia, hewan, plantae, tumbuhan, kemudian ada monera, protista, dan fungi atau jamur. Nah, sistem klasifikasi ini dulu ditemukan oleh Bapak ilmiah yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, gambarnya seperti di PPT yang Ibu share screen. Bisa dilihat. Nah, Bapak Carolus Linnaeus atau biasa disebut Carl von Linné ini merupakan Bapak taksonomi. Taksonomi yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian taksonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada takson tumbuhan dan takson hewan. Untuk tingkatannya, takson tumbuhan yaitu dari yang paling atas, yaitu ada kingdom, kemudian ada divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Hampir sama untuk yang takson hewan tingkatannya, hanya yang berbeda yaitu jika tadi pada tumbuhan tingkatan divisi, di hewan yaitu tingkatannya filum. Yang berbeda dari tumbuhan dan hewan hanya itu saja. Untuk yang kingdom, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies itu masih sama. Lanjut. Nah, tadi yang disebutkan oleh Mbak Hani dan yang sudah ditayangkan di video, klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Yang pertama kita akan belajar mengenai kingdom monera. Ciri-ciri dari kingdom monera ini yaitu bersel satu atau biasa disebut dengan uniseluler, lalu selnya tidak memiliki membran inti atau sel prokariotik, kemudian memperoleh makanannya kingdom monera ini dengan cara heterotrof. Seperti contohnya dia membusukkan atau saprofit dan parasit pada inangnya.
Lalu contoh dari kingdom Monera ini ada bakteri, ganggang hijau biru atau Cyanophyta, dan juga kok nggak kelihatan ya? Ulang. Kamu buka juga di HP deh. Soalnya kemarin aku juga nggak kelihatan. Kan. Nah, dari contoh kingdom Monera ini ada bakteri seperti di PPT gambarnya, kemudian ada ganggang hijau, biru, atau Cyanophyta. Lanjut, yang kedua yaitu tadi ada kingdom Protista. Ciri-cirinya yaitu bersel satu, uniseluler, atau bersel banyak, multiseluler. Kemudian selnya kingdom Protista ini sudah memiliki membran inti atau biasa disebut dengan sel eukariotik. Kemudian kingdom Protista ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Protista mirip jamur, contohnya yaitu jamur lendir, seperti di gambar yang atas berwarna kuning, ini jamur lendir. Kemudian ada Protista mirip tumbuhan, contohnya yaitu alga hijau, seperti yang digambar ini. Alga hijau ini biasanya ditemukan di perairan ya. Kemudian ada Protista mirip hewan, contohnya yaitu protozoa. Protozoa seperti gambar ini. Protozoa ini tidak bisa dilihat langsung dengan mata, bisanya menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu ada kingdom fungi. Ciri-cirinya yaitu bersel satu, uniseluler, atau bersel banyak, multiseluler. Selnya telah memiliki membran inti atau sel eukariotik. Kingdom fungi ini tidak memiliki klorofil dan cara berkembang biaknya yaitu dengan spora. Kingdom fungi dapat hidup sebagai pengurai atau saprofit yang menguntungkan seperti Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae atau parasit yang merugikan. Nah, fungi ini atau biasanya kita nyebutnya dengan jamur ya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, tadi disebutkan bahwa jamur itu ada yang bersel banyak atau multiseluler. Maksudnya multiseluler ini, jamur tersusun dari rangkaian sel yang membentuk benang yang disebut hifa. Ada yang tahu anak-anak hifa itu apa? Nah, jamur ini tadi kan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Multiseluler ini maksudnya jamur tersusun dari rangkaian sel yang membentuk benang yang disebut dengan hifa. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa fungsi dari hifa? Saya ingin coba menjawab, Bu. Oh ya, Mbak Bernika silakan. Hifa itu berfungsi sebagai apa? Hifa berfungsi sebagai untuk menyerap makanan. Nah, benar sekali. Hifa itu berfungsi sebagai penyerap makanan yang dilakukan oleh miselium. Nah, miselium ini merupakan kumpulan dari beberapa hifa. Jadi hifa ini hanya satu, tapi jika nanti hifa ini berkumpul disebut dengan miselium yang berfungsi sebagai penyerap makanan. Selanjutnya yaitu ada kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada vertebrata, yaitu apa? Vertebrata tidak memiliki tulang belakang, dan avertebrata yaitu tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, untuk kelompok vertebrata dan avertebrata ini dibagi menjadi beberapa kelas. Untuk vertebrata sendiri itu ada
5 kelas, yaitu ada Pisces, Amfibi, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Kemudian untuk Avertebrata itu ada 8 kelas, yaitu ada Molluska, Arthropoda, Echinodermata, Coelenterata, Porifera, Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Untuk kelas-kelasnya sendiri nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Di sini kita hanya cukup mengetahui dari kingdom-kingdom dan ciri-cirinya seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu ada Kingdom Plantae. Ciri-ciri dari Kingdom Plantae ini yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun, namun belum dapat dibedakan talusnya atau belum sejati. Kemudian belum memiliki berkas, pembuluh angkut. Lalu yaitu Kingdom Plantae ini memiliki rizoid untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh, dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Dari PPT tadi yang Ibu jelaskan mengenai Kingdom Plantae, sudah paham atau belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, karena materinya juga cukup simpel dan sederhana, semoga tadi dapat dipahami. Nah, untuk mengetahui apakah kalian ini sudah paham beneran atau belum, Ibu akan memberikan kuis yang tidak cukup sulit, mudah. Diharapkan nanti anak-anak dapat menjawab semuanya ya. Nanti yang dapat poin paling banyak akan Ibu beri bonus atau poin tambahan. Jadi bisa dikerjakan dengan baik-baik. Untuk pengerjaan kuisnya ini melalui web Kahoot. Silakan anak-anak bisa membuka Kahoot ID pada web masing-masing. Kemudian untuk kodenya akan Ibu bagikan di room chat. Sudah masuk ke link Kahoot semua ya anak-anak. Untuk kodenya Ibu kirimkan di room chat link 7672419. Silakan bisa join Kahoot-nya.
Nah, untuk kuisnya sudah selesai, bisa kita lihat ini siapa yang poinnya paling tinggi. Yang mendapat poin paling banyak yaitu Mbak Hani. Selamat ya Mbak Hani. Dan untuk yang lainnya jangan berkecil hati, bisa ditingkatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, berdasarkan kuis tadi, nilainya alhamdulillah semuanya cukup tinggi semua, artinya kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Bisa ditingkatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatannya, minum vitamin, dan jangan lupa ibadah. Untuk presensi, sudah saya Ibu share ya di grup kelas, silahkan bisa diisi sesuai dengan pertemuan pada hari ini. Kemudian, sebelumnya saya ingin bertanya lagi, apa masih ada yang ditanyakan atau dibingungkan dari kalian? Tidak, Bu. Sudah paham. Alhamdulillah ya, sudah paham semua. Saya rasa semuanya juga sudah paham. Jika sudah, saya anggap pertemuan hari ini selesai. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti kelas hari ini dengan baik dan tertib. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa itu saja. PC Ibu juga nggak apa-apa jika itu urgent ada yang ingin ditanyakan atau belum paham. Terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.